Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Monggo kita sareng-sareng mengkaji bersama kitab Muhadzab niki. Mugi-mugi kula panjenengan saanak putunipun asal barokahipun. Amin amin. Niki model ngaji pesantren nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendikan sapa asy-Syaikh al-Imam kang dadi Imam Az-Zahid kang zuhud al-muwaffaqu kang den paringi taufik rupane Abu Ishaq Ibrahim nggih menika Kiai Ibrahim Ibnu Ali Ibnu Yusuf Al-Fairuzabadi kang bangsa negara Fairuzabadi. As'adahu muga-muga paring kabejan ing Syekh sapa Allah bidaraini ing dalem donya akhirat. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah. Alladzi ya Allah waffaqona kang paring taufik sapa Allah ing kita li syukrihi krana nyukuri ing Allah. Wa hadana lan paring hidayah sapa Allah ing kita li dzikrihi maring zikir ing Allah. Wa sholawatuhu utawi rahmat takzime Allah iku ala Muhammadin muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad khairi khalqihi kang dadi luwih bagus-baguse makhluke Allah wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Hadza utawi iki kang hadir wonten ati ingsun iku kitabun kitab Muhadzabun kang den bersihaken kang den bersihaken to kitab Muhadzabin iku kitab Muhadzab adzkuru kang nuturaken sapa ingsun fihi ing dalem Muhadzab insyaallah usul madhhab Syafi'i ing pira-pira pokoke madhab Syafi'i rahimahullah bi adillatiha kelawan pira-pira dalile usul wa malan perkara tafarru'a kang dadi ngepang-ngepang apa ma ala usulihi ing atase pira-pira pokoke madhab Syafi'i nyatane ma minal masaili saking pira-pira masalah al muskilati kang nyukeraken bi ilaliha kelawan pira-pira ilate masail al muskilah wa ilallahi lan maring Allah azza wa jalla arghabu demen sapa ingsun wa iyyahu lan ing iya Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayu waffiqoni ing yen to paring taufik sapa Allah ing ingsun fihi ing dalem kitab Muhadzab limardatihi maring ridane Allah wa ayyam fa'ani lan yen to paring manfaat sapa Allah ing ingsun bihi kelawan kitab di dunya ing dalem dunya wal akhirah. Inna ustuni Allah qaribun iku dat kang parep mujibun tur dat kang nyembadani donga wa alama lan ing atase perkara yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing ma iku qadirun dat kang kuwasa wa ma taufiqi lan ora ana utawi pitulung ingsun illa billah angin iku tetep kelawan Allah alaihi ing atase Allah tawakal sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun wa wa hale utai Allah iku hasbi dat kang nyukupi ingsun wa ni'mal wakil lan iku sak bagus-baguse sapa dat kang den pasrai utawi Allah. Niki muqaddimah saking Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Yusuf Al-Fairuzabadi. Imam Abu Ishaq niki hidup hampir semasa dengan Imam Ghazali. Hampir semasa, lebih dulu. Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya itu lebih dulu sedikit dari Imam Ghazali. Kitab Thaharati utawi iki iku kitab mertelaaken susuci. Babuma utawi iki iku bab mertelaaken perkara tajuzu kang wenang bihi kelawan ma apa at-thaharatu sesuci minal miyahi saking pira-pira banyu wa malan perkara la tajuzu kang ora wenang apa at-thaharah
Ya juzu wenang apa raful hadasi ngilangi hadis wa izalatun najisi lan ngilangi najis bil ma'il mutlaki kelawan banyu mutlak. Wa huwa utai ma'ul mutlak iku ma banyu nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Fama mongko uti perkara nazala kang temurun apa ma minas samai sanging langit iku maul matori banyu udan. Wa dzaubus salji lan jurjurane embun kenthel. Wal barodi lan udan uwuh. Wal aslu utawi asal fihi ing dalem utawi dasar fihi ing dalem ma nazala minas sama iku qauluhu dawe Allah azza wa jalla wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu lan nurunaken sapa Allah alaikum ing ngatasé sira kabeh minas sama'i saking langit ma'an ing banyu liyutahhirakum krana are nucikaken sapa Allah ing sira kabeh bi kelawan ma. Wa ma utawi banyu naba kang nyumber apa ma minal ardi saking bumi iku maul bihar banyune pira-pira segara wa maul anhar lan banyune pira-pira bengawan wa maul abar lan banyune pira-pira sumur. Wal aslu utawi dasar fi ing dalem ma nabaa iku qauluhu dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalem segara huwa utawi bahri iku at-tahuru banyu kang suci tur nucikaken apa al ma'u banyune al bahri al hillu kang halal apa maitatuhu batange al bahri wa ruya lan den riwayataken apa anan nabi astune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tawadzu'a wudu sapa Kanjeng Nabi mimpi ribudoah saking sumure tanah budoah. Ini pembahasan pertama tentang toharoh. Ya, ini di mana-mana namanya kajian kitab fikih bab toharoh itu pasti nomor satu. Pertama karena toharoh itu dikatakan at-toharoh babul ibadah atau miftahul ibadah, kuncinya ibadah. Ya, suratul asr atau wasilatul wasal ya, wasilah. Maka semua kitab fikih, kajian fikih apapun, kitab apapun itu yang pertama kali ya, babut toharoh. Nah, ketika membahas bab toharoh itu ya tidak toharohnya langsung, tapi wasilahnya toharoh dulu, yaitu membahas tentang air. Jadi air itu toharoh itu wasilah untuk ibadah, dan air itu wasilahnya wasilatul wasilah. Nah, ini yang pertama dibahas, air yang boleh dipakai untuk bersuci dan boleh digunakan untuk menghilangkan najis itu adalah air mutlak, air yang terlepas dari semua qayd. Yang qayd itu adalah qayd yang senantiasa qayd itu kan ada qayd yang senantiasa mengikuti, ada yang qayd itu bisa lepas. Jadi seperti air sumur itu qayd, tetapi qayd ini tidak mengikat. Artinya air sumur itu kalau dipindah ke kendi kan menjadi air kendi, kalau dipindah ke jeding ya air jeding. Itu berarti qayd air jeding, itu jeding sumur itu bukan qayd yang membatasi. Ini beda dengan qayd yang melekat seperti air teh. Ini teh ditaruh di mana-mana pun ya tetap teh. Ditaruh di gelas ya teh, ditaruh di ceret ya teh, taruh di sumur ya air teh. Ini. Jadi ini air mutlak itu air yang lepas dari qayd yang mengikat. Ya.
Di sini didefinisikan oleh Imam Abu Ishaq dengan ma nazala minas sama, air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi. Jadi yang dimaksud dengan air mutlak itu ya air yang turun dari langit dan berasal dari bumi. Dan ini ada juga ulama yang mengatakan begini, sebenarnya itu air itu sumbernya dari langit atau dari bumi. Ada yang mengatakan ya semuanya air yang ada di bumi ya dari langit. Tapi ada juga yang mengatakan yang dari langit menjadi bumi. Fi khilafun. Maka untuk karo pitik ini gitu ya. Ndak mau pitik. Ndok karo pitik sendok. Kalau pitik bendok ya pitik. Sama ini, air itu sebenarnya sumbernya dari mana? Apakah dari bumi atau dari langit? Ada yang mengatakan ya dari langit karena yang di bumi pun dari langit. Ada yang mengatakan dari bumi karena sebenarnya air hujan itu pun awalnya adalah dari air yang menguap kemudian menjadi hujan. Mungkin. Nah, ini disebutkan dua-duanya. Nah, di sini diterangkan mana zalaminas sama, air yang turun dari langit itu air hujan, air salju yang sudah mencair, laubus salji, air udanwa itu air embun gitu ya, embun pagi gitu kan. Ya. Ini dasarnya adalah firman Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. Jadi Allah menurunkan air dari langit, tujuannya liyutahhirakum bih. Kemudian air yang keluar dari bumi ini contohnya yang ada di bumi, contohnya air laut, air sungai, air sumur dan lain-lain tentunya. Dalilnya ketika Nabi membicarakan tentang laut, huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu adalah air yang suci airnya. Laut itu adalah air sesuatu yang suci airnya, yang halal bangkainya. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi pernah berwudu dari bi'ri budu'ah. Ini air sumur budu'ah. Padahal sumur budu'ah itu disinyalir menjadi tempat pembuangan bekas haidnya orang-orang. Jadi orang habis haid itu terus kalau pempesnya diguak tengriku di sekitar situ. Itu Nabi wudu di situ. Nah, kemudian ditanya, Nabi jenengan kok wudu di sini? Maka ya Nabi mengatakan itu tetap suci. Ini dikaji dulu atau langsung? Anu napa niku? Lenten masukan yang lain. Oh iya, masukan yang lain. Yang proyek itu sebenarnya apa? Terima kasih seperti itu. Oke, wonten pertanyaan pertama perlu kita kaji, koyet itu apa? Dari Pak Zaini Besuki. Yang nomor 2 monggo. Kali konco-konco menyiapkan mangke jawabanipun. Monggo Pak Sukian dari Nglampir Bandung, monggo. Air kelapa. Kelapa itu termasuk menopong. Nomor 2 air kelapa. Termasuk air nopo masuk koyet nopo harum koyet suci nopo boten ngaten nggih. Monggo yang ketiga. Masukan. Jadi perlu ada penegasan kesepakatan kita perbedaan antara ma'us salji wal barot. Ma'us salji, ma'ul barot dan air embun. Saya ada keterangannya di Anas juga ada. Nggih, leres nggih. Terus mangke itu yang perlu kita bahas. Ingkang pertama pertanyaan dari Pak Zaini. Nggih. Dadi koyet monggo yi. Pertama Yai Syafi'i, nanti yang lain bisa menambah, Yai Mas'ud, Yai Yusuf dan yang lain saged nambah monggo. Koyet niku napa? Sing penak ditampa wong umum iki, koyet iki apa jenenge ngoten won? Koyet itu kalau secara bahasa artinya kan batasan, yang membatasi. Apa? Ya, yang mengikat. Ya, batasan yang mengikat atau istilahnya sifat yang melekat. Status. Ya. Jadi air kelapa.
air dibatasi dengan sifat kelapa, dibatasi dengan kelapa, air kelapa, air teh, air dibatasi dengan teh. Ya, lah, ketika di pembatasan ini, jadi apa ya, sesuatu yang melekat pada air kelapa itu kan sesuatu yang melekat pada air kelapa. Ketika pembatasan ini senantiasa melekat kemana-mana pun itu ada, dibawa kemanapun ya tetap air kelapa, air tebu, air mawar kalau ya, maul wardi itu kan air mawar, maul wardi itu kan di tempat manapun tetap melekat. Nah, ketika ini maka air ini tidak termasuk kategori air mutlak. Tetapi kalau ada qoyed tapi qoyed itu tidak melekat, ya maka ini tidak bisa menghilangkan kemutlakannya. Seperti air sumur. Yaitu sumur itu membatasi air yang ada di sumur. Air hujan itu yang membatasi air, tapi pembatasan ini tidak melekat. Ya, dalam itu kalau tidak salah di pembahasan di kita ya anak atau di Bajuri ya, itu pembahasan itu lebih detail. Saya pernah baca itu, cuman sudah agak lama. Jadi kalau sifat-sifat yang membatasi itu tidak melekat, bisa lepas berdasarkan tempat yang berbeda-beda, maka ya tidak menghilangkan kemutlakannya. Jadi al-mutlak ini ketika ya kemutlakan itu hilang, itu ketika qoyednya qoyed yang melekat. Qoyed itu batasan yang melekat, yang kemana-mana itu senantiasa ikut. Betul Pak, kira-kira begitu ya. Ya. Ada tambahan? Ada tambahan Yai Yusuf atau Yai itu? Niku sampun lengkap keterangannya panjenengan. Ya sampun lengkap. Nggih, monggo terus. Nggih. Sampun? Mau salji tadi. Nggih, pun yang kedua Niku Salju ya salju bukan salju. Baratin itu kalau baratin itu dingin, baridin itu gemuruh. Baridin itu wong Jawa ngarani buntrondel. Bidrun. Loh. Sehat warga ya. Bun tapi yang kecil-kecil ya. Niku baridin. Nah, hampir seperti hujan kalau turun pagi itu. Ya, bedanya itu salju itu ya salju yang biasa menggunung itu. Ya, keterangan mutlak nih seperti ini pun terjadi sampai keluar. Nggak ada kait, nggak ada ikatan sama sekali. Beda kalau kelapa, air kelapa terikat. Tiada orang yang opo ae dia bangga jeneng banyu kambil. Beda dari banyu sumur mungkin diadai dan opo kan marut ada yang mungkin jeneng ya. Itu mutlak kan itu. Begini kata Nggih, sampun dados qoyed itu sesuatu yang mengikat nih, batasan. Oke, sebenarnya tadi memang makna dari wong kiai-kiai ya, maul berarti mana masuk udan woh. Udan woh, nggih. Saya dulu paham saya udan woh itu ya embun pagi itu. Embun. Tapi tadi ada masukan dari Mas Robi itu di kitabnya ini memang qala al-Harawi yuqalu innama summiya bardan li annahu yabrudu wajhal ardi ayasturuhu, karena dia menutupi wajah. Lah menutupi itu mungkin begini loh ya. Ketika pagi itu kan kabut tuh loh. Apa itu atau ini kan kita juga belum itu ya. Atau yang seperti saya tangkap dari Mas Robi tadi itu ya salju yang ada di atas bumi yang di kutub misalkan, atau Terus itu Jepang barang ngoten kok pas musim dingin. iya ya berudul itu artinya ya seturuh, artinya pas musim ngoten ini kan musim dingin kan kewabut kan peteng. Apa itu atau bagaimana Mas Robi? Tapi ada keterangan dari Kutul Khatib
yang dimaksud dengan ma'ul bardi itu adalah wahwa nazilu minas sama'i jamidun kal milhi tumayam ma'u kalau arti kama yujadu bil Makkah. Jadi ya es yang turun kemudian jamid ini sifatnya ya mengental kerasa, terus kemudian seperti kal milhi seperti uyah seperti garam, kemudian yang ma'u alal arti kama yujadu bil Makkah menutupi bumi. Oh, berarti Tapi nanti akhirnya mencair. Berarti yang Jepang nih kalau musim yang dingin. namanya Dan salju. embun itu dibedakan lagi. Watani anida wa walladhi yang ziru min akhiril lail. Wa yaqa'u 'ala zar'i wal hisisi al afdal. Jadi kalau yang namanya embun itu adalah air yang memang turun dari langit pada akhirnya malam kemudian menutupi tanaman-tanaman. Ya. Al-zar'i wal hisisi al-afdal. Niki ada Berarti kalau itu berarti seperti hujan salju. yang begitu? ini. Yang barodi. Yang bardi itu hujan es. Hujan es. Ya, hujan es yang akhirnya mencair. Yang akhirnya mencair. Hujan es ya. Nggih. Pun anu nggih, jelas dados napa niku wau seperti keterangan wonten napa? Terus kutubul Niki lho, sarai tausah nih. wis arah tauseh. Dados lek sing dimaksud napa niku salji niku nggih embun sing teng dhuwur-dhuwur godhong ngoten niku. Ngaten lek sing bardi niku hujan es kados lek teng daerah kutub napa mboten enten lek Indonesia. Kadang-kadang nate. Kadang-kadang gitu. Pernah ada. Oh pernah enten. Tapi berapa tahun baru Berapa puluh apa ratus malah. Oh ngoten nggih. Intinya kados nika lek pas teng Jepang dan yang lain rumah sampai tertutup ngoten nika nggih. Ngaten. Sampun yang terakhir masalah toyo napa niku wau? Air kelapa. Air kelapa. Nggih. Air kelapa niku termasuk air yang berkoyet? yang berkoyet napa mboten ngaten? Nggih niku termasuk koyet. Dadi tiadae gelas yo panggah banyu klopo, panggah kambil nggih ngumbah keris yo panggah banyu kambil. Ngoten niku panggah nggih. Mlebune kuat pundi? Mlebune banyu klopo. Lah kuwi meguru ning Saritin iki. Lek bab kuwi engko Saritin mlayune. Nah, karo Sunan Kudus engko ilmu sejin nek. Ngaten nggih. Ada tambahan? Enggak jawab, bisa jawab. Monggo. Monggo, Mbak Yadawa monggo paring dawuh. Mboten monggo, gedhuke disambi monggo. Kali kopine. Sing dereng angsal kopi, Kang Wingking dereng angsal kopi. Monggo. Tapi mengatakan wonten keterangan Pak Muhammad menika kok mboten dipun sesane ma'unida air embun. Kok hanya disebutkan ma'us salji, kemudian ma'ul bardi. Padahal ada yang ma'unida. Ma'us salji ya salju ada sendiri, memang ada. Kemudian ma'ul bardi ada sendiri, ma'unida yang embun itu ada sendiri atau memang kados pundi? Tak level. Ada 3 pembagian itu dicukupkan juga ini minimal. Itu sejenis lah begitu. Mungkin Iya. Sejenis. Saya tambahan pertanyaan, Pak. Wong ngaten nggih, monggo Pak Ruri. Wadah, Pak. Nggih. Nah, itu terus kan enten wape. Nah, seandainya uapnya kan terus jadi enten toyane malih, terus diwadahi. Niku statusnya toyono apa antene? Nggih. Nah, Kan tadi dipun aturaken sing turun dari langit kalih nyumber saking Bumi. nggih. Nggih. Terus toyo panas dari gempreng. Nggih. Kalau dari omreng ini. Nggih. Pertanyaanipun dari Pak Ruri Bandung niku air yang direbus yang di atasnya mengeluarkan uap itu statusnya apa? Termasuk koyet napa mboten, suci napa mboten dan yang lain monggo. Monggo. Sinten sing badhe dawuh paling dawuh? Wong nggih Mbah Yai Mas Ngudriyen. Yang dimenaturakan kalau wau masalah suci ini nama masalah kemutlakane. statusnya mutlak apa koyit ngoten Pak. Niku manut sing nguapi. Lek sing nguap niku sangka banyu Najis. najis yo dadi najis. Dikoin yo dadi anu lek banyu suci yo pas suci. Tapi bening ya, Pak? Lek Mboten Dufan itu mboten najis, senajan to saking WC dufan itu mboten najis. Lah nggih. Lek dufan itu lah najis. Dufan itu najis. Lah situ maksud dong. Gampangane ngeten Pak, yang sewu.
teng daerah Jati Margayo niku enten perusahaan iwak kan nggih damel pindang. Pindangan kok. Niku umpamane pas digodhog ngene kan dhuwur enten tutupe to nggih. Lah tutupene kamu ngocok kok mesti Banyu nggih diadai. Banyune nggih mboten amis, nyun sewu lho pamane. Niku pripun niku? Maksudnya jiran kau kan matur enten. Nggih. Kan bisa takok niku nggih. Iki banyu kok mak banyu kok tumpakan kuat lho niku nggih ngono. Ya kalau yang tahu. Jambi niki kula waosaken wonten Iqna nggih. Wonten kitab Iqna dawe ngaten wa kadzala yuraddu alaihi aidan rukhasyu biharil ma'li annaumaun haqiqatun. Jadi banyu uap niku termasuk mak hakiki. Berarti termasuk banyu mutlak suci. Niki wonten Iqna. Sampun jelas nggih. Nggih, monggo pertanyaan lintunipun. Kula tambahi, Pak. Nggih, monggo Kula ditambahi. kan pas nerane kitab Mabadi. Niku cara menjelaskan air mutlak niku ada sedikit perbedaan dengan yang di sini. Ada tambahan sendiri. Tambahan mangkat Gus. Nggih, tambahan. Saya mau kula ngeten, teng mriku disebutnya banyu mutlak niku napa? Banyu mutlak niku adalah manazala minas samai au naba'a minal ardi baqiyan ala asli hilqatihi. Walam yataghayyar ahadu awsabihi bima salaba tahuriyatahu. Air mutlak niku adalah air yang turun dari langit. Berarti kados ingkang sebutne Pak Sapik wau, bisa jadi itu adalah air hujan, air embun, air salju dan yang lainnya, atau sesuatu air yang sumber dari tanah. Di antaranya adalah air sumur, air sungai, air danau, air laut dan lainnya, ditambahkan seperti ini. Walam yataghayyar ahadu awsabihi, dan salah satu sifatnya itu tidak berubah. Berubahnya dengan sesuatu yang bisa merusak sifat mensucikannya. Berarti begini, kalau air itu kita sebutkan air mutlak, misalkan contohnya air laut, itu sudah sesuai dan itu pas kalau dikatakan air mutlak, karena air itu ditaruh dimanapun itu namanya tetap air yang sama, air laut. Lah berbeda kalau air ini walaupun semula itu dari air laut misalnya, terus kemudian ditambahkan jas jus, ditaruh di ceret, ngoten nggih. Lah ini walaupun awalnya itu adalah air mutlak, tapi karena telah berubah salah satu sifatnya, jadi mulai rasa, bau atau warna. Nah, misalkan ditambahkan jas jus itu kan ada perubahan mulai apa kalau jas jus? Warna, rasa, kemudian rasa dan bau. Ini tiga-tiganya telah berubah. Atau satu pun itu juga telah merusak. Pokoknya salah satu dari sifatnya mulai rasa, bau dan warna itu kok ada perubahan, itu bukan lagi menjadi air yang mutlak. Walaupun itu asalnya itu dari langit ataupun nyumber dari bumi. Maka kalau dari contoh yang tadi kok ada air direbus kemudian ada uapnya. Lah uap ini tergantung asalnya. Kalau asalnya itu air mutlak, maka ya tetap hukumnya sama. Tapi kalau air yang direbus itu sudah kecampuran barang lain yang bisa merusak sifat mensucikannya, maka hukumnya juga sama dengan air yang dicampur nggih. Nggih, dados sampunan niki napa gamblang seperti yang disampaikan Pak Mif dan keterangan di Iqna ugi rada talibin niku. Dados teng raudhah niku malah luwih genah. Walau aglal ma'fartafanga min hilyanihi biharun wa tuladu min hurusahun fawajjani al-muhtar min huma inda saibil bahri annahu tahurun. Dadi tahurun nggih, suci mensucikan. Wasani tahirun laisa bitahurin. Dadi yang jelas menurut muktamad air tersebut termasuk maun haqiqah maun napa mutlakun. Nggih, ngoten pun. Ada tambahan Pak Syafiq? Hanya nampak ya, dan barusan saya baca. Jadi ada perbedaan
antara dukhon dan bukhor. Oke, antara dukhon dan bukhor. Kalau dukhon itu uap yang naiknya itu karena perantara api. Kalau Diangan. ya dukhon itu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Mas Ruri itu berarti masuk kategori dukhon. Dari air itu naik itu karena api. Tapi ada istilah bukhor yang disampaikan oleh Yai Ridwan tadi. Kalau bukhor itu tanpa perantara api. Maka kalau bukhor apapun sumbernya itu suci mensucikan. Kalau bukhor yang disampaikan Yai Ridwan tadi, jadi mempertegas Yai Ridwan tadi. Kalau bukhor apapun sumbernya, baik sumbernya air suci atau air mutanajis atau air najis menjadi suci. Tetapi kalau dukhon, nah ini ya sesuai aslinya. Kalau aslinya itu najis ya najis, kalau aslinya mustakmal kalau itu kan, kalau air pindang itu kan ya bisa najis ya bisa Tidak. kalau pindangnya gak dibeteti sik campur telek kan najis berarti Pak ya. Tapi kalau suci hanya kecampuran ya berarti masuk apa itu Pak? Mutagoyir ya, termasuk yang mutagoyir berarti tidak air mutlak ya, seperti yang dicontohkan Pak Mif tadi, air jas jus itu digodok terus ya itu ya tidak air mutlak, berarti sudah berarti ya statusnya ya air jas jus yang cuman naik. Jadi yang ditanyakan Pak Mas Ruri tadi ya termasuk kategori apa tadi? Dukhon. Oleh bukhor itu contohnya seperti apa? Coba antara membedakan antara dukhon dan bukhor. Dukhon. Kalau dukhon itu coba Jadi dalilnya begini. Al-farqu baina dukhonin najasah wa bukhoriha annal awal infasola biwasitotin narin. Yang pertama itu berpisah menguap dengan perantara api. Wasani bukhor la biwasitotiha qalahu Syekh Zakaria. Berarti kayu srengenge, lantaran srengenge panas, uap gitu. Ya. Tapi ada juga pendapat qala Abu Mahromah huma mutaradifani. Bahkan kalau kita mengikuti madhab Hanafi itu mengatakan begini, api itu termasuk mensucikan. Ini saya orang ngaji Gus Ba ini. Karena orang itu kan ketika masuk neraka dulu seperti orang mukmin yang maksiat itu kan disucikan. Berarti air itu mensucikan. Jadi boleh wudu dengan api. Nah, kalau di El-Haq dengan gaya iki berarti santri pondok kayu iki gemengane. Praktekipun bukan dengan bukhar itu perantara api itu maksudnya yang bukan kayak rokok atau ini loh. iya gitu. Seperti gini ya, ada di kitab Tanqihul Qaul. Itu yang dukhon tadi itu najis ya, hal yang najis lalu dibakar. Letong. Nah, diangan. terus dia tuh ada apanya pegone. Ada apa ya pego ya. Nah, pego dari situ mengepul menjadi kepulan apa gitu, itu najis. Luwih enae ngeten. Magrib wis sarungan ganteng arep budal jamangan, bakar apa kuwi mau diangan tletong. Sing sapi iku jadi peratan anak itu nih. Nggih. Nek ingana enten batasane. Lek niku mangke dukone enten akharun najasah. Niku baru mutanajis, ini mutanajis. Tapi lek nek mboten sampai ada akharun najasah baik bau Sangit. Nggih sangit. Sik. Apakah kudu semacam itu tadi ya? Tadi ya namanya dukhon itu infasola biwasitoti narin, itu apa tidak bisa digambarkan dengan tadi yang disampaikan Pak Ruri itu contohnya. Jadi godok banyune najis misalkan, terus itu menguap, itu kan tetap biwasitoh. Itu biwasitoh.
apa tidak termasuk kategori biwasitoti? Dia itu naiknya karena api. Itu loh Pak. Karena apa? Ini begini. Karena kalau kan pola pikirnya, ilatnya kan begini. Mengapa dia termasuk kalau airnya sumber airnya najis tetap najis? Karena yang naik itu ya min aini najasa. Yang menguap itu dari air najis itu atau air godokan pindang itu. Ini berbeda dengan yang duhon. Kalau duhon tidak min aini, tapi sesuatu benda lain yang naik. Iya, itulah. Ya, maka karena benda yang lain maka tetap dihukumi suci. Tapi kalau duhon ya, yang duhon itu kok bridru ya, ya. Duhon itu, ya bakar geni. Iya. Duhon itu. Berarti yang sekarang kan kita harus perjelas. Yang ditanyakan Pak Masrur itu kategori duhon atau bukhor. Duhon. Itu lho Bang nggih. Enak geni nih. Perjalanan itu masalah gue karo banyu. Mboten langsung. Karo tretong dibakar nguap. Mosok kumpul di banyu kan mboten. Rokok saking akehe di rokok terus waktu mosok ngumpul di banyu kan mboten. Kategori duhon atau bukhor itu kita sepakati. Tapi kalau menurut saya itu kategori duhon ya. Duhon karena biwasitoti narin. Apapun bagaimana mau secara langsung atau tidak tetap biwasitoti narin. Tapi kolnya kan ada dua. Oke, kolnya yang kita pakai kolnya siapa tadi? Imam Zakaria. Nah, kalau Abu Mahromah kan mutarodif antara duhon dan bukhor sama. Itu Syafi'iyah mboten niku. Kaulnya niku. Nggih Syafi'i. Sing maca Mas Syafi'i. Ya, Zakaria ya Syafi'i, Zakaria. Karo Abu Mahromah mboh. Kalau Syafi'i yang mengatakan Imam Syafi'i. Pokoknya tidak Imam Syafi'i tapan. Nek ora pondok Syafi'i lho iki. Siji lek pondok Syafi'i. Pun. Dados jelas nggih niku wau. Antara duhon kali bukhor lek napa? Duhon niku najis, tapi lek bukhor mboten. Nggih beda. Sitok nguape krana digodhog, ngoten. Enten genine sitok mboten krana kena sorot. Nggih pun. Wonten tambahan pertanyaan? Nggih. Niku mau sing tasik dereng uap dari sini kalau jenengan aturaken. Nek wis sarungan mati terus ke uap terus keblek orang becek kan kok Indianan. Nah itu biasanya kebiasaan yang desa kan nenek wong sing kadang kreten nunggu tibong, kadang nek wong supeng. Kadang itu dan itu nah kan angkan akhirnya sangit toh, tapi nyatanya itu kuku sing kreten niku wau. Pripun dengan tenan niku ngeten, kalau asarnya itu pakai mic. Nggih. Cedek mau. Asarnya itu cuma satu aja, reh misalnya. Areh bukan ngaini. Itu mahfur. Nggih. Tapi lek niku wau jelas ada ainiyahnya najis dan rehnya bahkan tokmunnya itu ada, nah itu tidak bisa dimakfu. Tidak bisa dimakfu. Tapi kalau cuma reh saja itu dimakfu. Dari al-harum najasah 3 sifat itu hanya satu saja, misalkan rehnya saja, maka itu dimakfu. Tapi kalau 3 atau 2 itu layu fa. Tidak ditolak. Kalau rasa itu jelas, rasa toh. Kalau rasa itu jelas masih ada barangnya. Kalau rasa, tapi kalau bau itu tidak. Jadi ini ada penjelasan yang sore itu ya dalam kitab I'anah. Kaitannya dengan hamamah itu, bahwa najisun, majarat bil adat bil hamamat bahwa najisun. Li'annahu min ajza'in najasah tufassiluhun nar minha. Jadi yang apa tadi kena ababe tiangan tadi ya, tiangan itu najis. Li'annahu min ajza'in najasah, karena itu termasuk bagian dari najis yang dipisahkan oleh api. Min haliku watiha, karena kekuatan api.
Tapi wa yu'fa ayyasiri, kalau sedikit dimakfu. Ya najis tapi makfu. Oh. Pelanggaran sedikit atau lain. Nah ini Ya manut pengadatan. Nah ini syaratnya makfu bisyari ala tujada rutubatun fil mahalli. Ora sampai teles nek kaya. Teles. Ora Wa sampai alla yakuna bi fi'lihi. Yang kedua tidak karena perbuatan sendiri, liwat moro-moro kagapan. Wa illa yaf'ala yufa mutlaqan bitanzilihim ad-dukhon manzilatal ain. Wa kharaja bi dukhain najasah kufruha. Nah inilah wa huwa al-mutasawwif min hala bi wasitati narin fa huwa tahir. Jadi kalau misalkan isu-isu kok teletong pohone apa? Awan terus enek banyu ning dhuwure enek wit. Lah banyune ning kono. Ini suci. Karena dia tidak termasuk juz dari najis. Tapi kalau yang dukhon, yang dukhon Ya itu tadi. Dukhon, yang dukhon itu min juz'in najasa. Iya. Tufasiluhun nar. Kalau yang bukhon, Boten. Nggih, bukhon. Ini Wis dibuka. ngene lho. Aja diomongin dukan-dukan jumbuh ta. Sing metu saka apa genah engko lek ngenteni penak. Ya. Tadi kita Istilah nak wong Jawa apa sih benar? Istilah yang gampang itu Teluk. plepek plepek kuwi kan dihasilkan saka geni. Pego. Nah, saka pego niku mesti saka geni niku najis. Bahasa Arabe apa Gu? Dalam Bahasa Arabe napa niku? Dukhon. Sebab dukhon utawi plepek kuwi najis. orang yang merokok itu syarif bukan. Nggih, masuk asale nggih. Tapi lek niku mboten krana kena sorote srengenge nguap, niku mboten najis. Itu namanya bukhor. Bukhor bahasa Arabe. Nah, terus lek masalah keletong dibakar nih wau lek jenengan namung liwat mambu sangit makmun. Najis tapi tinggal ngapura. Tapi lek sampai neng klambi iki teles, nalih nggon barang hasil kok pangan keletong ya. Nah, niku mboten dimakfu. Najis tenanan. Sampun kira iki. Nyuwun sewu nggih. Nggih, Ketika monggo. barang niku mengke nyuwun sewu lah biasane nek sing tiang-tiang Ingon-ingon. boten. Oh, mboten. Iki kan kan ndak enak. Kemarin desa api ya. Lah iya. Kan saya ngeten biasane iki usum napa niku wau, usum wong desa niku gaplek nyuwun sewu nggih. Niku biasane dipanggang ning dhuwure. Ngoten. Sehingga apa itu najis yang mungkin yang dibakar niku mungkin jadi campuran nah niki. Nyuwun sewu kan kayu mboten mesti. Nah niku Kayu nek nggih. nggih. Jangan nek sudah menyatu dengan unsur gaplek. Niku mengke cara ngilang ini kepripun cara penghilanganipun. Digosok kulite. Status gaplek Nggih, ngoten. Sebab menurut saya sudah zatnya itu sudah campur ke itu, menyatu tanpa koyet. saya sih berkat. Masuk ini ada perkembangan masalah. Nggih, monggo dipun pikir bareng-bareng. Terus ngeten. Telit. Ojo langsung teletong nek teletong benar. Nggih. Tinggi bakar. Tiang bakar gaplek utawa ngeringne gaplek. Dia Mengasap gaplek utawa iwak lah, iwak asap, iwak layur, panggang utawa teri sarunane iku kan ndak mungkin wong pilah-pilah iki kayuku iki suci apa ora kecampuran telek apa Ora di pangringan pitik ya dilebok ning jero pawonan. nah iki telekan pitik yo langsung bakarne. Nah ini kan uap yang melekat wonten gaplek utawa wonten iwak napa teri napa iwak layur niku statusnya wis pundi. Nah, termasuk mutanajis napa mboten monggo. Sinten sing badhe dawuh monggo. Sebenarnya niku bebas mutanajis. Gaplek niku mboten kok taruh dadi najis, mboten krana barang kena najis niku jenenge mutanajis. Lek mutanajis yo kena disuceni ngoten. Carane nyuceni piye gaplek iki kerek. Kerek permukaane utawa dikumbah. Niku dadi suci ngoten. Ojeknya menyatu gitu. Kayak lete
Kira-kira bakule apa ya ngono? Bakule apa Asare mboten enten niku. bakar nggih. Asare, lambete kan mboten enten niku. Monggo Pak. Saya Pak. Nggih. Lek cuma dijawab namung ngoten. Kula niku bimbang sing ngeten. Ya ada lek sing niku kata niku tidak apa dadak omong. Niki mungkin Bakaran kayune sangka telek. Kerumutan najis nggih nyun sewu. Iki kan sudah didol. Niki dadak ngresiki mengko kan dadak tikum lan kan malah elek gepleke. Dan niku api-api Ini ngomong niku. dibalik info asal mawon. Ngomong dalawan itu. Arep marung iki dibelek. Ora urating ke pedhot ta ora ngono. Aslo bapak makan makan ngono. Ngoten nahnu lakumu Gitu akhir. Gitu akhir lakumu bisa pun penak. Nggih monggo tambahi ya sampe. Kalau buyong tak Jadi- menang aku. Nggih. Nah, ini Oleh saya terus ingat niat enek entek apa, kok. ketika pernah saya bahas ini ya, bakar batu boto dengan salah satu yang dipakai untuk membakar itu sirsin atau teletong. Nggih. Sama pernah Iya, dibahas nggih. ini. Ini juga sama, hampir sama Pak. Nggih, wong telo niku enak nek yen banjur tetong kok. Nah, Kalau kalau Apa dengan bakar telo ya? bakar dengan salah satu yang untuk membakar itu najis, ya ini yang menjadi mutanajis. Jadi mutanajis. Tapi yakfi tahuluhu cukup dengan apa? Membasuh permukaannya saja. Walaupun rasanya masih Kroso, manuk. masih kroso manuk. Itu hanya yakfi wasu dhahirihi wa in baqiya tu'mul bauli bi batini. Misalkan Ambune sik teletong. teletong itu Wah malah gurih ya. apa itu kalau seandainya mau dimasak diubah itu sudah cukup. Dan misalkan masak ngaplek diubah Nggih. ya sudah cukup. Walaupun itu rasanya sudah masuk tapi tetap yakfi wasbudun ini. Saya kira cukup. Oke. Alhamdulillah cekap. Jadi pertanyaannya mengembang, alhamdulillah terjawab semua. Wonten tambahan Kalau tentang gas, air proyektil. Kalau gas yang apa, terjadi dari Teletong. Biogas sih kok. Biogas. Sing kok malah sapi neh. Ya memang nggih Gus. maksudnya ini kalau Bab biogas niku. Niku terus pripun niku? Dimasak Nggih. Genah nggih. Nggih, biogas jadi yang dihasilkan dari kotoran napa sapi. Sapi, nggih. Itu termasuk bukhar apa dukon karek ngoten. Niku prosesnya anu. Prosesnya teletong ya, teletong itu Uap. Nah, Uap itu kan mengeluarkan uap api, tanpa ada ya. sentuhan api. Oh, iya. Nah, itu mengeluarkan gasnya kena tinggi besar. Bukhar. Itu Di biogas itu suci. gas. Nah, ayo, yang sapi. Aman nih. Aman. Wonten malih? Saya ya. Nggih, monggo, Mas Kalau Anu. air dari limbah itu dibuatkan penyulingan itu loh. Biasanya kan air untuk suci terus kemudian dibuatkan sulingan karena keluarnya itu bersih Pak. Dia lepasnya disuling-suling kayak Suling dia. yang Surabaya kan wising-wising numpuk terus disuling. Suling. Aduh, Jadi airnya dikeluarkan lagi terus disuling itu airnya bersih. Limbah. Warnanya itu sudah Berubah. pakai semula. Nggih. Ini tulisan membakar saja nih. komen doyan Bahasane teng mriki niki mungkin kaya Pak Mistari jane kok kita bidik ora komplit iki ora. Jerone sik enek malih kebakaran dewi-dewi. Ngoten. Jadi wonten kok mabadi enek kok eneng mriki malah. Kayak kita terakhir Pak. Sinten Sanun, Kak Sanun. Iki enten bahasane terus iki. Jadi kita Pak. Warnane, rasane, dadi piye ngoten enten. Oke. Pokoknya terus ngaji. Jadi air mutanajis atau air mustakmal yang kemudian karena disuling atau diproses atau dengan dirinya sendiri itu menjadi bening. Kemudian kalau ini sudah terkumpul menjadi dua kolah dan sifat-sifat yang menunjukkan kemutanajisannya sudah hilang, ya sudah menjadi air mutlak. Ini air mutlak. Jadi berubah menjadi air mutlak, sudah suci, mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Jadi
Dengan catatan ya, hilangnya itu memang benar-benar hilang, bukan ditutupi. Kan ada ya proses yang sebenarnya itu tidak menghilangkan bangere, tidak menghilangkan pesinge, tapi hanya menutupi. Kalau hanya menutupi ini ya tetap diwailah ngomangi ya. Nah, tapi ini betul-betul hilang. Ya, hilang sifat-sifat. Ya. Kalau menutupi itu tetap najis, tapi kalau hilang ya berubah menjadi bening lagi, tidak berbau lagi ya, bisa menjadi suci mensucikan.